Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Halida. Saya di sini mengampu mata kuliah pengantar manajemen, eh, prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang eh, apa itu manajemen, kemudian fungsi dari manajemen, sarana manajemen, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pada pertemuan kali ini, sebelum beranjak pada pengertian manajemen, fungsi manajemen, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang membutuhkan manajemen. Kemudian, mengapa manajemen itu dibutuhkan. Nah, siapa yang membutuhkan manajemen ini? Yaitu pastinya adalah perusahaan atau bisnis, kemudian semua tipe organisasi, semua tipe kegiatan, baik itu kegiatan dari perusahaan, kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain, itu pasti membutuhkan yang namanya manajemen. Nah, kenapa manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur prestasi kerja atau performance dalam mencapai efektivitas dan efisiensi. Nah, eh, selanjutnya apa sih efektif itu? Pasti seorang manajer itu harus mempunyai efektif dan efektivitas dan kemudian harus juga menjadi manajer yang efisien. Nah, efektif itu apa? Efektif di sini itu adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, manajer yang efektif itu dapat memilih metode atau ya cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. Jadi dikatakan manajer yang efektif itu adalah seorang manajer yang bisa memilih cara bagaimana mencapai tujuan dan kemudian caranya itu tidak hanya cepat tapi tepat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Efisiensi itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan benar. Jadi, saling berkaitan antara efektif dan juga efisien. Nah, kalau tadi saya membahas tentang eh, manajer, manajer harus efektif, harus efisien. Nah, manajer itu, teman-teman, manajer itu adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain. Jadi, itu yang dikatakan manajer yang melakukan manajemen. Kemudian, seorang manajer yang efisien itu bagaimana? Yang pertama, manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi daripada input yang digunakan. Kemudian yang kedua, manajer yang dapat meminimkan biaya penggunaan sumber daya sehingga mencapai output yang telah ditentukan, target yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, manajer yang bisa memaksimalkan output dengan jumlah input yang terbatas. Kemudian yang selanjutnya faktor-faktor dalam mencapai tujuan manajemen. Yang pertama itu adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan yang digunakan di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang selanjutnya adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, sarana atau sumber daya yang digunakan di dalam manajemen itu seperti yang telah saya sebutkan harus ada sumber daya manusia, kemudian juga harus ada sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan yang terakhir ada sumber daya alam. Nah, beralih kepada selanjutnya, kita harus tahu apa itu manajemen.
Nah, manajemen ini menurut dalam bukunya Handoko dikatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Dengan artian para manajer itu mencapai tujuan organisasi melalui peraturan-peraturan dari orang-orang lain. Kemudian dalam buku Handoko juga dijelaskan bahwa manajemen adalah sebagai suatu bidang ilmu atau pengetahuan atau juga sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia itu bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Nah, itu bisa yang dikatakan juga manajemen. Ada juga yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan baik berupa perencanaan, pengorganisasian, dan lain-lain. Nah, itu yang dikatakan sebagai manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen. Ada perencanaan yang tadi setelah disebutkan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, pengawasan atau controlling. Nah, manajemen itu di sini adalah sebagai ilmu. Ilmu yang terus berkembang untuk membuat keputusan, sebagai pembuat keputusan. Kemudian sebagai seni, maksudnya sebagai seni di sini adalah sebagai perencanaan. Ilmu manajemen itu bisa sebagai digunakan untuk kepemimpinan, pembuat keputusan, komunikasi dan lain-lain. Kemudian fungsi dari manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan artinya manajemen itu bisa merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target dari tujuan organisasi. Itu salah satu fungsi manajemen dari perencanaan. Apa sih kegiatan manajemen dalam perencanaan itu? Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Kemudian yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis. Kemudian yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Nah, Bu, fungsi yang kedua ada fungsi pengorganisasian, di mana proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah bentuk struktur organisasi, kemudian sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, juga memastikan bahwa semua pihak di dalam organisasi itu dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Itu yang dimaksud dengan fungsi dari pengorganisasian. Dalam kegiatan pengorganisasian, di sini ada yang pertama mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian yang kedua, menetapkan struktur organisasi dan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi atau perusahaan, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan-kegiatannya apa saja? Yang pertama itu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi kepada tenaga kerja. Kemudian yang kedua itu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Kemudian yang terakhir itu menjelaskan kebijakan yang tepat.
Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan dan pengendalian, di mana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan itu dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan atau tujuan yang diinginkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis itu. Kegiatan-kegiatannya apa saja? Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, kemudian mengambil langkah klarifikasi, kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, ini adalah kegiatan dalam fungsi manajemen planning, organization, kemudian controlling, dan lain-lain seperti yang telah saya sebutkan tadi. Sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi manajemen. Di sini ada sumber daya organisasi, fisik, kemudian informasi, sumber daya manusia, modal. Jadi sumber daya pada perusahaan itu tidak hanya eh, terkait sumber daya manusia, tapi sebab informasi, kemudian sumber daya yang lain, sarana, tempat, modal itu termasuk dari em, sumber daya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, fungsi operasional dalam manajemen itu dibagi menjadi manajemen sumber daya manusia, kemudian ada juga manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, manajemen informasi. Nah, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia itu adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis kita, bagi bisnis yang dijalankan. Kemudian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dana, bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Kemudian manajemen produksi. Manajemen produksi itu adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi, kemudian hingga produk akhir yang dihasilkan kepada konsumen. Kemudian ada juga yang namanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah eh, kegiatan manajemen yang berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Nah, tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, kemudian dan dengan cara apa, bagaimana modal yang telah diperoleh dan dialokasikan secara tepat. Itu yang dinamakan manajemen keuangan. Kemudian yang terakhir manajemen informasi. Manajemen informasi ini adalah kegiatan manajemen yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap atau mampu untuk terus bertahan dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk memastikan itu manajemen informasi bertugas menyediakan seluruh informasi terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam kegiatan bisnis dijalankan dengan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini manajer telah saya sebutkan tadi tugasnya, manajer itu apa, kemudian manajer itu bagaimana tingkatannya dan lain-lain, tanggung jawabnya apa itu. Em, di sini ada tingkatan manajer, ada manajer puncak, manajer menengah, kemudian ada manajer bawah. Ada juga manajer fungsional dan juga manajer umum.
Nah, manajer fungsional ini apa? Yaitu manajer yang mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi. Kemudian manajer umum itu adalah manajer yang mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja seluruh divisi operasional yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Kemudian ini adalah kesimpulannya. Bab ini telah membahas tentang manajemen, fungsi manajemen, manajer, sarana manajemen, dan lain-lain. Ini ada soal. em, Kalau ada yang ditanyakan, silakan email ke email yang telah ada di apa tadi yang telah ada di slide pertama, yaitu nurdianahalida@uniba.ac.id. Kemudian ini referensi yang digunakan di pada materi ini, pada pertemuan ini. Dan ini adalah biografi saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan kemudian soal, disetorkan sesuai dengan yang telah saya sebutkan tadi, disetorkan ke email, kemudian nanti ketika offline disetorkan ke saya terkait tugas-tugasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.